Saat tiba nafas di ujung helai. Bos yang bertanggung jawab atas kecelakaan yang menimpa bapak saya, betul? Silakan duduk kali. Pak, harusnya bapak ini ngasih santunan dong atas meninggalnya bapak saya. Gali, kamu tenang saja. Seluruh buruh di sini sudah diasuransikan, termasuk Pak Badrun, bapak kamu. Dan asal kamu tahu, asuransi kecelakaan atas nama Pak Badrun sedang dalam proses. Nanti saya kasih ibu kamu sebagai ahli warisnya. Apa? Jangan ke ibu saya, jangan. Ke saya. Tunggu dulu, ini catat nih. Itu harus dikasih ke saya, kenapa? Karena beban hidup ibu saya yang nanggung. Saya nggak bisa memutuskan begitu, Gali. Kecuali ada pernyataan dari ibu kamu. Saya nih kalau bicaranya. Ya. Gini deh, nanti saya balik lagi ke sini, saya bawa ibu saya bikin pernyataan. Oke, gitu aja ya. Permisi. Ibu. Ini makanan mana nih? Ibu nggak punya uang belanja. Mau pinjam tetangga, malu, takut nggak dikasih lagi. Tangga kita aja nih pada nggak perhatian nih. Udah tahu keluarga kita lagi kena musibah, bukannya datang bawa makanan apa kek, cuek aja. Apes banget ini orang miskin. Sekarang dia anak yatim, nggak dapet santunan. Anak yatim yang pantas dapat santunan itu anak di bawah 12 tahun. Nah kamu, anak-anak bukan, remaja juga bukan, kamu tuh udah dewasa. Harusnya kamu jangan berpikir sempit. Malu. Bawel. Heh, ini makanan aku kasih buat Bude. Buat Bude. Tanya dulu. Ibu lapar nggak? Nggak akan lapar gue. Kamu udah dapat kerjaan belum? Ajak Galih tuh. Yanti belum dapat kerjaan, Bude. Lagian kalau Yanti dapat kerjaan, Yanti nggak mau ngajak Galih. Dia tuh cuma bikin masalah. Gara-gara dia Yanti dipecat. Siapa juga yang mau kerja sama lu? Paling kerjaan lu sebatas OB, guru kasar. Sorry ya nggak level buat gue. Kerjaan gue tuh cocoknya jadi bos besar ya. Hah? Bos? Jangan ngimpi deh kamu. Terserah gue, mimpi-mimpi gue urusannya sama lu apa? Gue bakal jadi bos besar kalau gue punya usaha, kenapa lu? Usaha? Modal dari mana? Ada gue modal, gue jual aja tanah bapak gue. Jangan sekali-sekali jual tanah peninggalan bapakmu. Itu satu-satunya modal buat kamu nikah, buat anak cucumu. Itu wasiat dari bapakmu sebelum meninggal. Elah, kayak bapak bakalan tahu aja di dalam kubur. Wah, dari dalam kelihatan tuh, anak gue tuh di luar tuh tanah gue. Gak bakalan kali bu, tenang aja. Gali mulut kamu. Kenapa mulut gue? Ada apa? Mas, tolongin saya mas. Sering dikejar sama orang. Dikejar-kejar? Iya, orang-orang jahat. Siapa? Udah mas, jalan aja sekarang mas. Emang mau kemana? Terserah aja mas. Bu, nanti jangan lupa ya, ngomong sama Pak Solehnya seperti apa yang Gali bilang. Ya? Ya. Desak aja terus, biar dia bisa nerima Gali tuh jadi mandor gantiin. Masih pengangguran aja lo. Katanya jadi bos. Lagi nunggu angkot. Hahaha, payah lo. Siapa itu? Dia itu Pak Joni. Salah satu manajer yang udah mecat aku sama Gali. Sombong tuh orang. Pokoknya ingat ya gimana caranya, Gali harus bisa jadi orang kaya, makanya ngomong sama Haji Soleh. Ya, insya Allah. Pak Haji Soleh. Iya. Nah, ini ibu saya nih. Beliau udah setuju nih bahwa surat asuransi kematian bapak saya langsung diserahkan sama saya. Benar begitu, Bu. Kalau memang Ibu sudah setuju, silahkan. Ini Ibu tanda tangani surat pernyataan ini.
Oke, berarti deal ya. Sekarang duitnya mana? Kan saya sudah bilang, asuransi atas nama Pak Badrun sedang diproses. Lama dong kalau gini caranya. Begini Pak Haji, Iya, Bu. dia butuh uang itu untuk modal usahanya karena sekarang dia sedang nganggur. Dan ini keponakan saya namanya Yanti. Dia juga butuh pekerjaan Pak Haji. Apa Pak Haji bisa bantu? Kalau kalian mau, kalian bisa kerja di sini. Makasih Pak Haji. Berarti saya jadi mandor dong ya? Gantiin posisi bapak saya? Pak Haji pokoknya gak usah khawatir. Kinerja saya sangat canggih sekali. Saya disiplin dalam bekerja. Kerjanya juga sangat baik. Saya buktiin sekarang. Saya buktiin. Malam minggu kemarin ada yang ngapel, nutup pintu, pas dibukain, bapaknya yang buka. Nah, yang pojok lah. Agora. Malu, woi, malu, woi. Bangun! Kerja! Kalau mau nyantai nanti pas makan siang, ya? Kalau gini caranya, gimana nih proyek mau cepet selesai? Ngerti nggak? Gue kalau lagi ngomong sama lo, tengok, lihat gua, lihat. Lo jangan nyender lo, diri yang benar. Kaget lo ngeliat gua semua, iya. Gua mandor baru di sini, gua baru diangkat sama Pak Haji Soleh ya. Gantiin almarhum bokap gue. Ngerti? Ini gua kasih satu peringatan buat kalian semua ya. Kalau sampai kerja kalian males, gosip, ngerumpi, nyantai-nyantai, gua potong gaji lo semua. Ngerti nggak lo? Hah? Kerja! Saya lulusan SMK jurusan manajemen properti, Pak. Oh, kalau begitu cocoknya di bagian pembelian bahan material untuk proyek. Ya, sekalian untuk upah buruh. Ya insya Allah saya bisa, Pak. Ya. Makasih banyak, Pak. Gini Pak Haji, Iya. kalau boleh, saya ingin kerja di sini juga Pak Haji. Jadi buruh juga nggak apa-apa kok. Bu Baheda, bukannya saya menolak ya. Tapi kan semua karyawan di sini kan semuanya laki-laki, Bu. Assalamualaikum Pak Haji. Salam. Pak Haji ngangkat mandor baru Pak Haji. Itu si Gali anaknya almarhum Pak Badrun. Memangnya kenapa? Aduh Pak Haji, belum juga apa-apa Gali udah main perintah-perintah aja Pak. Ya Pak Haji. Kita disuruh kerja terus. Gak ada istirahatnya. Saya utang nyawa sama Pak Badrun. Kamu sendiri kan tahu, saya diselamatkan oleh Pak Badrun. Tapi Pak Badrun sendiri tertimpa kayu dan akhirnya meninggal. Jadi kamu maklumlah kalau saya angkat anaknya sebagai mandor di sini. Ya. Itu kerja yang benar. Nih proyek telat aja gue potong gaji lo, ya. Iya tuh, si Gali kerjanya hanya duduk dan merintah. Nggak seperti kayak Pak Badrun. Iya, lagaknya kayak bos besar aja, kayak punya proyek. Woi! Lu kebanyakan ngobrol, gue sabit batu bata lo.